Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang kedua ini kita melanjutkan pelajaran BTA, baca tulis Al-Qur'an, atau pelajaran Imla. Melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu yang hal-hal perlu diperhatikan sebelum memasuki pelajaran Imla, yaitu mengetahui penyambungan huruf-huruf yang bisa disambung, bagaimana cara menyambungnya. Di sini ada beberapa sedikit contoh. Misalnya selain huruf yang 6 kemarin yang tidak bisa disambung, jadi huruf yang bisa disambung itu ada caranya, bagaimana cara menulis menyambungnya. Misalnya di sini tertulis huruf shin. Huruf shin itu seperti ini. Kemudian apabila disambung dengan huruf selanjutnya, ini contohnya misalnya kalimat syamsun, maka shin di sini bersambung dengan mim seperti ini, syamsun. Kemudian misalnya jadi shin atau sa, kemudian so atau do. Misalnya di sini huruf aslinya huruf so seperti ini. Kemudian kalau hendak disambung dan huruf selanjutnya berubah seperti ini. Dan apabila contohnya yang disambung dengan huruf waw seperti ini, suratun, bersambung. Seperti itu juga huruf yang lain yang bersambung. Misalnya di sini lagi ada huruf ba. Apabila hendak disambung maka ba berubah menjadi seperti ini. Dan apabila sudah disambung dan huruf selanjutnya maka jadilah seperti ini. Contohnya sini abwabun. Contoh yang terakhir huruf jim. Ini bisa misalnya huruf kho atau ha. Kalau di sini jim. Misalnya huruf jim ini kalau hendak disambung dan huruf selanjutnya maka jimnya berubah seperti ini. Dan apabila sudah disambung maka otomatis berubah seperti ini. Contoh di sini yaitu jannatun. Dan masih banyak lagi huruf-huruf yang lain yang bisa disambung, tapi untuk ini sedikit saja contohnya. Hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu semua isim kata benda berakhiran ta, kecuali apabila huruf sebelumnya berharokat mati, maka yang digunakan ta taknis. Jadi maksudnya isim itu ada terbagi dua, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Setiap isim yang akhirannya ada ta marbutoh yaitu ta seperti ini, maka isim itu adalah isim muannas. Maka setiap isim muannas huruf akhirnya yaitu huruf ta marbutoh, kecuali apabila sebelum huruf ta marbutoh tersebut ada huruf ya, maka diganti dengan ta taknis. Contohnya kalimat baitun, maka ta yang digunakan di sini bukan ta marbutoh tapi ta taknis, karena sebelum ta marbutoh tadi ada huruf yang berharokat mati, maka diganti dengan ta taknis. Kemudian bintun, dan yang terakhir sautun. Jadi setiap isim muannas berakhiran ta marbutoh kecuali apabila ada huruf mati sebelum ta marbutoh tersebut, maka diganti dengan huruf ta taknis. Selanjutnya yang ketiga, huruf alif tidak berharokat. Yang berharokat huruf hamzah. Hamzah apabila di awal kalimat dan berharokat fathah atau dhammah, maka ia di atas alif. Kecuali berharokat kasrah, maka ia di bawah alif. Jadi maksudnya huruf alif tidak berharokat. Jadi yang berharokat itu namanya hamzah. Jadi kalau begini saja, ini namanya alif, bukan hamzah. Alif tanpa ada baris, tanpa ada harokat, ini saja namanya alif. Tapi kalau sudah berbaris, misalnya berharokat kasroh atau dhammah atau fathah,
maka itu dinamakan hamzah. Contohnya di sini a. Ini namanya hamzah, bukan lagi alif tapi hamzah. Dan apabila hamzah itu berada apabila hamzah di awal kalimat, harokatnya misalnya fathah atau dhammah, maka hamzahnya tersebut berada di atas. Contohnya ini hamzahnya di atas a dan u. Tapi seandainya hamzah tadi berharokat kasroh, maka hamzahnya berada di bawah alif. Contoh i. Maka hamzahnya tadi di bawah alif bila berharokat kasroh. Seandainya berharokat dhammah atau fathah, hamzahnya di atas. Dan perlu diperhatikan lagi tadi, seandainya tanpa ada harokat, maka namanya adalah alif. Tapi kalau sudah berharokat namanya hamzah. Ya, itu saja pelajaran pada malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.